Masih di Smart Voters, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel saya, sudah nonton video-video saya sebelumnya. Di sana juga saya banyak membahas tentang kepemiluan gitu ya, meskipun saya tahu sebenarnya dunia kepemiluan itu dunia yang tidak menarik. Nanti pada saat mulai memasuki tahapan rekrutmen calon anggota KPU itu pasti akan banyak sekali mereka, orang-orang yang mencari konten-konten seperti ini. Itu pengalaman saya, beberapa kali saya membuat konten kepemiluan, memang boomingnya itu pada saat mau memasuki tahapan rekrutmen calon penyelenggara pemilu, terutama di tingkat KPU kabupaten kota, bahkan mungkin juga di tingkat provinsi. Nah, teman-teman, ya seperti itulah kondisi kita. Seringkali konten-konten kepemiluan itu diminati hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya ya tadi seperti yang saya sampaikan, mau ikut tes calon anggota KPU dan lain-lain, baru mereka akan cari. Dan saya tidak terganggu dengan situasi itu. Hanya saja teman-teman ada baiknya mulai menyimak konten-konten kepemiluan itu dari sekarang, bukan hanya untuk kepentingan menjadi penyelenggara pemilu, tapi juga untuk pengetahuan kita, sehingga pada saat proses pemilu berlangsung, ya teman-teman sudah siap dan sudah memahami apa sebenarnya sistem yang digunakan, kemudian asasnya apa dan prinsipnya apa. Sebenarnya untuk mengetahui dunia kepemiluan itu, kita tidak perlu mengetahui secara detail teknis penyelenggaraan pemilu ya. Sebenarnya kita cukup mengetahui 3 hal. Pertama, sistem pemilu, yang kedua asas, dan yang ketiga prinsip. Ya, nah jadi dengan mengetahui 3 aspek ini, maka kita akan lebih memahami apa sebenarnya pemilu itu dan untuk apa fungsinya, kemudian manajemen pemilu itu seperti apa gitu. Terutama di level-level komisioner ya, sebenarnya menurut hemat saya kita itu tidak perlu terlalu dalam memahami teknis penyelenggaraan, apalagi hal-hal yang bersifat administratif. Karena secara normatif ya, dalam regulasi itu jelas untuk dukungan teknis administratif ada di wilayah sekretariat. Nah, kita sebagai komisioner sebenarnya lebih pada memastikan asas, prinsip, dan sistem pemilu itu berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Sekarang berbicara tentang sistem ya teman-teman. Sistem pemilu di Indonesia itu sebenarnya campuran ya, jadi cukup unik karena dalam satu pemilu itu kita menggunakan 3 sistem secara bersamaan. Yang pertama adalah two round system atau sistem 2 putaran. Nah, sistem 2 putaran dalam pemilu itu hanya dilakukan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Sementara untuk pemilihan anggota DPR ya, mulai dari DPR RI sampai dengan DPRD tingkat kabupaten kota, itu sistemnya berbeda dengan sistem pemilihan presiden. Nah, di sistem untuk legislatif selain DPD, namanya adalah sistem proporsional terbuka. Oke, jadi ada untuk presiden dan wakil presiden itu sistemnya kita gunakan two round system atau sistem 2 putaran. Yang kedua di pemilihan legislatif, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, kita menggunakan sistem proporsional terbuka. Nah, untuk yang DPD itu beda lagi sistemnya teman-teman. Untuk Dewan Perwakilan Daerah kita menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Jadi di pemilu itu sebenarnya perpaduan 3 sistem yang digunakan di dalam satu proses gitu ya. Jadi prosesnya pemilu kan. Nah, sistemnya ada 3 karena memang ketiga-tiganya digunakan untuk jenis pemilu yang berbeda, gampangnya ngomong gitu. Karena orang banyak sering katakan ada pemilu legislatif, pemilu presiden. Nah, makanya ini sistemnya juga udah beda. Kita bahas mulai dari pemilu presiden gitu ya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Kalau disingkat PPWP, pemilihan presiden wakil presiden. Jadi kalau teman-teman nanti mendengar istilah PPWP, jangan heran lagi, PPWP itu artinya pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan itu biasanya digunakan di dalam sistem administrasi kepemiluan, di dalam formulir-formulir dan lain-lain. Lawannya dari sistem 2 putaran ini adalah sistem first
past the post, ya, FPTP, first past the post. Nah, sistem first past the post, susah ngomongnya, first past the post itu digunakan di dalam pemilihan kepala daerah, ya. Jadi ini teman-teman harus mulai memahami dengan baik apa perbedaan sistem yang digunakan di dalam setiap jenis pemilihan di Indonesia. Tadi saya udah singgung ya, tidak perlu saya ulang lagi. Nah, sekarang saya tambahin satu lagi, yaitu sistem first past the post. Meskipun ini tidak dilaksanakan dalam pemilu, tetapi teman-teman juga harus tahu bahwa ada sistem yang digunakan di pilkada, ya. Ini untuk pemilihan kepala daerah. Nama sistemnya adalah first past the post. Nah, sebenarnya nggak terlalu penting juga kita hafal nama-nama sistem ini, tetapi untuk hal-hal tertentu, misalnya pada suatu waktu teman-teman menemukan istilah-istilah seperti itu, maka kita harus sudah terkoneksi dengan gambaran di Indonesia, terutama pada saat pemilihan presiden, pemilihan wakil presiden, pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan legislatif, DPD, dan pemilihan kepala daerah. Ya teman-teman, jadi saya ulangi lagi sedikit, saya ulas supaya tidak lupa. Ada 3 sistem di pemilu dan 1 sistem di pilkada. Sekarang kita bahas kelemahan dan kelebihannya. Nah, ini biasanya paling sering muncul di tes-tes calon anggota KPU maupun calon anggota PPK, PPS gitu ya, sistem-sistem pemilu di Indonesia. Kalau di dunia ada lebih banyak lagi. Tahu sedikit saya singgung, di dunia itu setidaknya ada 4 sistem pemilu yang perlu kita ketahui. Yang pertama tadi saya singgung first past the post yang di Indonesia digunakan di pilkada ya. Kemudian ada yang namanya alternatif vote. Nah, ini unik lagi, sistem ini memberikan peluang kepada pemilih untuk memilih lebih dari 1 pilihan gitu ya. Di Australia digunakan sistem, dan di beberapa wilayah di Amerika Serikat untuk pemilihan lokalnya juga menggunakan sistem alternative vote. Jadi modelnya tuh gini, pemilih itu bisa memilih lebih dari 1 calon ya dalam pemilihan legislatif lah. Jadi dia kayak ada alternatif kalau berdasarkan preferensinya dia gitu ya. Kalau si A kalah, maka kita bisa pilih si B gitu, tapi dalam satu waktu yang sama. Gitu aja, pilih A dan pilih B, pilih yang nomor 1-nya A, nomor 2-nya B gitu. Nah, jadi kalau si A kalah, maka suara si A ini akan dilimpahkan ke si B. Jadi suara kita itu terpakai semua gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan alternative vote. Jadi ada pilihan alternatif. Nah, kemudian ada yang namanya tadi two-round system, saya sudah bahas, alternative vote, oke. Terus first past the post juga sudah saya bahas. Ada satu lagi teman-teman, di dunia itu dikenal istilah block vote. Jadi di sistem block vote ini pemilih memilih sejumlah kursi di setiap daerah pemilihan. Nah, ini digunakan di Inggris ya. Block vote itu digunakan di Inggris. Itu two-round system ya teman-teman. Nah, sebenarnya ada kekurangan ya. Menurut banyak ahli gitu ya menyebutkan salah satu kekurangan atau kelemahan dalam sistem 2 putaran ini adalah pemenang mengambil seluruh suara. Jadi suara-suara yang kalah itu sebenarnya tidak diperhitungkan ya, karena yang menang akan mengambil seluruh suara. Dianggap si pemenang sudah mewakili semua masyarakat di Indonesia gitu. Kalau kita bandingkan two-round system dengan first past the post ya, yang pilpres dengan pilkada, ini sebenarnya di pilkada itu agak sedikit lebih unik juga gitu, karena di pilkada itu dia mengabaikan presentasi pemilih. Meskipun pemilihnya kurang dari 50%, asalkan dia mendapatkan suara terbanyak, maka dialah pemenangnya. Berbeda dengan di pilpres. Di pilpres itu pemenangnya harus mendapatkan suara lebih dari 50% atau 50% plus 1. Indonesia itu beda sistem pemilihan presidennya dengan di Amerika ya. Seingat saya kalau di Amerika dia menggunakan sistem electoral college namanya. Jadi masyarakat itu atau pemilih tidak memilih presidennya secara langsung, tapi dia memilih elektor, memilih orang yang akan memilih presiden gitu.
Nah, di Amerika itu ada 538 elektor, jadi jadi si presiden atau calon presiden itu harus mendapatkan minimal 270 suara dari elektor yang 538 tadi gitu. Hal ini sebenarnya paling jarang banget disosialisasikan atau dijadikan sebagai bahan pendidikan pemilih gitu ya. Jadi menurut saya teman-teman untuk mengetahui pemilu secara utuh, setidak-tidaknya teman-teman harus paham 3 hal, seperti yang sudah saya singgung di awal. Pertama, sistem yang digunakan, yang kedua asas, dan yang ketiga adalah prinsip. Sistem sudah saya jelasin, nah sekarang bicara asas. Asas pemilu itu ada 6. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, nilai-nilai asas ini sebenarnya harus menjadi pegangan setiap pemilih maupun peserta dan penyelenggara. Jadi dalam asas ini terkandung banyak sekali norma-norma yang harus dipatuhi sehingga tidak terjadi pelanggaran asas. Karena melanggar asas itu resikonya akan menciderai nilai-nilai demokrasi. Itu asas. Kemudian prinsip penyelenggara pemilu ada 11. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien. Jadi 11 prinsip itu yang mestinya menjadi pijakan utama, pondasi ya, menjadi pondasi penyelenggara untuk melaksanakan pemilu. Oke, teman-teman, itu konten saya hari ini tentang kepemiluan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan untuk teman-teman yang menonton sampai habis, terima kasih ya. Untuk kalian yang skip di detik-detik awal, ya, nanti saya yakin kembali lagi pada saat kalian memerlukan untuk mengikuti tes pemilu. Dan pada saat itu mungkin channel ini sudah saya tutup.